맞아. Oh, ada tuh. Oh, coba kan. Nanti ada gambus, bikin dosen ya. Bikin dosen ini. Udah tapi bikin dosen ini buat magang ada nama informasi. Oh, ini bukan sama orang. Ini baru tapi tak tahu sih kalau ada. Di mana kan ini? Selalu itu. Udah bisa dari bungkusnya.
Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Teman-teman Pagi. semuanya. Pagi. Saya dengar Putus-putus, Bu. ini suara saya terdengar kedengaran, jelas. Bu. Oke. Baik, teman-teman mungkin bisa dibantu dihubungi rekan-rekan yang lainnya, gitu ya, supaya bisa join kegiatan hari ini karena banyak sekali informasi yang akan saya sampaikan, gitu ya, perihal kegiatan enrichment. Ya sudah saya sampaikan di dalam chat grup, gitu ya, agenda kita ini ada sekitar 6 agenda ya yang akan saya jelaskan ya, dan juga buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya pada saat sesi Q&A nanti. Baik, mungkin sepertinya kita mulai aja dulu ya sambil jalan, rekan-rekan yang lain nanti boleh hubungi teman-temannya gitu ya. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Semoga terlihat ya teman-teman ya. Terlihat, Bu. Oke. Baik, saya mulai ya. Jadi hari ini saya mengundang rekan-rekan semua untuk mengikuti kegiatan yang namanya pre-departure program ya. Jadi basicnya adalah sebenarnya ini merupakan briefing lah gitu ya terkait dengan apa saja hal-hal yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan enrichment program kalian yang pertama. Oke. Mungkin banyak sekali teman-teman yang sudah chat saya, tapi ada juga mungkin yang belum saya reply gitu ya. Perihal menanyakan masalah logbook atau kok dosen saya belum approve gitu ya. Atau mungkin ada yang menanyakan, Bu, FS saya kok belum termapping gitu ya. Nah, hari ini pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jawab di forum ini gitu ya. Bukannya kemarin tidak mau menjawab teman-teman, tapi kemarin itu saya banyak sekali memfokuskan untuk proses penempatan. Ya, jadi mungkin ada beberapa juga kalian yang hari ini hadir itu penempatannya belum terdata dengan benar, gitu ya. Jadi masih terdata di IIP, Initiative Independent Project gitu. Nah, itu juga nanti akan saya sampaikan kenapa masih terdata di situ, gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dikoordinasikan sehingga mungkin ada chat atau email kalian yang belum saya balas. Ya. Oke, untuk briefing hari ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang berada di bawah School of Information System untuk area Jakarta, Alsut, dan Bekasi. Ya, pengumuman hari ini adalah untuk enrichment yang akan kalian jalankan di periode genap 2025 sampai 2025-2026. Oke. Agenda kita kurang lebih seperti ini. Akan saya jelaskan dulu enrichment program secara singkat saja, ya. Kemudian kita ngomongin terkait dengan faculty supervisor, saya supervisor, kemudian somehow di tengah-tengah juga terkadang akan ada kalian perlu melakukan yang namanya pergantian saya supervisor. Terus juga kita akan membahas terkait dengan learning plan, logbook, assignment, dan laporan akhir, di mana 4 item ini adalah hal yang paling penting ya selama kalian menjalankan enrichment, serta beberapa hal yang harus kalian selesaikan dan kalian perhatikan. Lalu persiapan untuk enrichment kalian di semester 7 ya, atau enrichment kalian yang di semester berikutnya ya. Kemudian kita akan akhiri dengan Q&A. Ini summary singkat teman-teman. Jadi kalau ditanya School of Information System ada berapa total mahasiswa gitu ya, mahasiswa kita yang berjalan di untuk enrichment itu ada sekitar 977 mahasiswa dari yang tersebar di 3 lokasi kampus. Jadi kalau dilihat
hari ini ada berapa yang join, baru 200 lebih, berarti belum setengahnya juga ya, baru sepersekiannya lah, barat kata gitu ya. Jadi tolong teman-teman dibantu di kontak rekan-rekan yang lainnya untuk bisa join di pagi hari ini. Ya, di semester 6 ada 6 track yang akan berjalan, ada company internship, ada entrepreneur, ada research fellowship, ya, ada studi independen, community impact internship, dan yang study abroad. Kalau teman-teman yang study abroad mungkin tidak akan terlalu relate dengan briefing hari ini karena mereka basicnya adalah kuliah, cuma pindah tempat kuliahnya aja. Ya. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang di company internship, kalian bekerja di perusahaan ya, sifatnya durasinya 4-6 bulan per semester, atau mungkin ada juga yang kalau misalnya kalian dapat penempatan melalui internship apps gitu ya, mungkin ini penempatannya cenderung 12 bulan gitu ya. Kemudian kalau untuk sejauh ini kurikulum kita memang mewajibkan 2 semester, tetapi memang kemarin kita mengajukan perubahan kurikulum gitu ya, di mana enrichment entrepreneur itu bisa dijalankan hanya 1 semester ya. Jadi nanti kita lihat lagi proses konfigurasi kita gitu ya, implementasinya seperti apa. Pengajuan perubahan kurikulum sudah kita lakukan. Terus kemudian teman-teman yang di tech research ya, ini kalian berarti melakukan penelitian dengan dosen ya, dan kita sesuaikan dengan lokasi kampusnya. Studi independen kalian akan melakukan training, bootcamp atau workshop ya. Ini ada eksternal atau eksternal pilihannya, dan jangan lupa ada ujian sertifikasinya gitu. Kemudian yang nomor 5 ini company impact internship ya teman-teman ya, atau dulu dikenal dengan namanya community development. Nah di sini ada beberapa teman-teman yang kemarin keterima di kementerian gitu ya, atau organisasi pemerintahan gitu ya, itu dialihkan ke dalam company impact internship. Jadi ada yang perlu melakukan pergantian track dulu baru bisa kita datakan. Kenapa? Karena kalian diterimanya di organisasi-organisasi yang masuk dalam list community impact internship. Oke. Kemudian ini supervisor teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali, in total kalian ada 977 mahasiswa dan saya mengassign sekitar 73 dosen yang akan berlaku sebagai faculty supervisor. Ya, jadi mahasiswa selama melakukan enrichment program itu akan didampingi oleh 3 orang sebenarnya, gitu ya. 1 ada saya sebagai EPC-nya, terus kemudian ada site supervisor, serta ada faculty supervisor. Ya, jadi kalian itu enrichment tidak sendiri, kalian didampingi. Kenapa ya? Karena kalian statusnya masih mahasiswa under BINUS University, gitu ya. Jadi kita dampingi dengan mekanisme seperti ini. Kemudian ini yang harus diingat teman-teman, selama kalian melakukan enrichment tidak ada kegiatan akademis sama sekali, tidak ada kegiatan student organization sama sekali. Jadi memang 100% kalian itu harus hadir di kegiatan enrichment selama 1 semester ini. Ya, kecuali kalian ada mengulang mata kuliah di saat bersamaan dengan enrichment. Ini pun hanya dilakukan secara online. Jadi perkuliahannya dilakukan secara online, sehingga kalian perlu menyampaikan kepada perusahaan gitu ya. Kalau misalnya di hari tertentu, di jam tertentu, saya izin 1 shift atau 2 shift untuk mengikuti perkuliahan online gitu. Ya tapi orangnya tetap di kantor, karena kan kalau kalian ngulang itu kan tidak sampai harus sehari tidak masuk gitu ya. Karena toh juga kelasnya dilakukan secara online. Dan juga ada beberapa teman-teman ya yang di semester ini juga sambil melakukan atau mengambil pratesis ya. Nah ini pratesis itu bimbingan dilakukan setelah jam kerja. Oke. Jadi kalau kalian yang terutama kalian yang ada di track internship gitu ya, kalau kalian lakukan bimbingan di jam kerja ini nggak boleh. Ya, atau kalau kalian nggak mau deh malam-malam gitu ya, ya mungkin kalian bisa mengambil waktu jam makan siang gitu ya, tapi itu harus didiskusikan dengan dosen pembimbing kalian. Oke. Dan yang terakhir teman-teman, ini biasanya karena sudah mau lebaran ya, di enrichment pertama kalian ini masuk
waktu lebaran gitu ya, biasanya pasti akan ada yang mau melakukan cuti gitu ya, atau izin gitu. Nah, di perusahaan tempat kalian magang yang namanya cuti atau izin itu tidak seperti karyawan gitu ya, bukan yang kayak karyawan setiap bulan dapat jatah cuti gitu ya, enggak. Ya, tapi cuti atau izin itu disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Maksudnya apa? Kalau kalian memang mau cuti atau mau izin, sampaikan ke perusahaan. Selama perusahaan menyetujuinya, ya sudah, gitu ya. Tapi kalau perusahaan nggak setuju, ya ya udah gitu. Kalian nggak perlu lagi izin ke BINUS, kalian nggak perlu lagi minta tolong BINUS ngomong ke company gitu ya, enggak. Ya, jadi cuti atau izin itu disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Kalau perusahaan mengizinkan, maka silakan. Tapi kalau perusahaan tidak mengizinkan, ya sudah, gitu ya. Maka kalian harus mengikuti kebijakan tersebut. Kemudian kita masuk dalam faculty supervisor, teman-teman. Jadi faculty supervisor punya peran ya dalam enrichment kalian, ya terutama dalam hal monitoring ya kalian, karena ada beberapa hal yang nanti perlu ada approval dari faculty supervisor. Oke. Ada sebagian, bukan sebagian lagi ya, tapi hampir sekitar 700-an mahasiswa yang berada di track internship itu sudah saya mappingkan faculty supervisornya ya, kecuali yang memang masih belum clear gitu ya, belum clear dalam artian saya masih nggak tahu nih Miss terima di mana gitu ya, atau saat ini mungkin kalau kalian masih terdata di BINUS Initiative Independent Study, Initiative Independent Project IIP gitu ya. Tetapi belum melaporkan penempatan, itu biasanya belum saya berikan faculty supervisor, karena ada kemungkinan kalian mungkin enrichment-nya tidak lanjut di internship, tapi bisa saja pindah track gitu ya. Tapi kalau yang sudah melaporkan secara data di saya sudah assign siapa dosennya. Namun mungkin kalau di sistem sisi kalian belum muncul namanya gitu ya, itu bisa jadi karena dua hal ya. Hal yang pertama, ada masalah administrasi ya, masalah administrasi terkaitan dengan pembayaran SKS ya. Jadi ada sebagian mahasiswa yang ketika saya mapping itu muncul notifikasi not yet payment gitu ya. Nah, kalau yang dapatnya yang pada saat saya mapping muncul notif seperti itu saya nggak bisa mapping, nggak bisa lanjutkan mapping gitu ya, karena belum beres administrasinya. Nah, itu yang harus dilakukan adalah kalian cek lagi ya ke BINUS support status pembayaran kalian seperti apa. Karena terkadang mungkin proses auto debitnya tidak berhasil, itu satu, tapi mahasiswa tidak ternotifikasi dan kalian juga mungkin tidak sadar kalau dananya dikembalikan ke rekening kalian gitu. Tapi pada saat kalian ngecek di BINUS Maya mungkin saya nggak ada tagihan gitu ya, tetap aja kayak seolah-olah memang sudah selesai pembayaran, padahal proses auto debit mungkin saja terjadi kegagalan. Nah, itu yang harus kalian konfirmasi ke BINUS support ya. Kalau memang sudah, biasanya BINUS support akan memberikan, kalau memang terjadi kegagalan gitu ya dalam proses auto debit, BINUS support itu biasanya akan memberikan virtual account. Jadi kalian bisa langsung melakukan pembayaran melalui virtual account. Setelah kalian melakukan pembayaran, saya tuh nggak bisa langsung mapping ya, harus ada waktu sekitar 1-2 hari. Biasanya proses sinkronisasi karena kita beda aplikasi, beda sistem. Ya, jadi terkadang mungkin mahasiswa, Bu, saya sudah bayar, tapi kenapa masih belum termapping gitu. Terus kalau saya tanya bayarnya kapan, baru tadi sore gitu ya, sementara kalian nanya saya malamnya gitu. Nah, itu belum bisa saya mapping, mungkin keesokan harinya baru bisa saya mapping gitu ya, dan statusnya baru ke-update seperti itu ya. Nah, perihal faculty supervisor, teman-teman, kalian sebenarnya pintu utama ya kalau kalian punya masalah di enrichment, kalian bisa menghubungi faculty supervisor kalian ya. Nah, yang sudah termapping, kalian bisa chat faculty supervisornya kalau tahu nomor handphonenya, atau kalian juga bisa email terlebih dahulu ya ke faculty supervisornya. Emailnya bisa dapat dari mana, Bu? Nah, kalian bisa lihat di sis.binus.ac.id ya, bagian di halaman faculty member ya. Kalian bisa ngecek di situ emailnya, perkenalkan diri dulu gitu ya, terus kemudian kalian kasih tahu kalau Bapak itu mahasiswa bimbingannya, kalian tuh mahasiswa bimbingan Bapak atau Ibu tersebut. Kalian boleh tanya, ada grup
WA enggak atau gimana gitu ya. Karena untuk faculty supervisor kami minta melakukan bimbingan paling nggak minimal 1 bulan 1 kali. Bimbingan 1 bulan 1 kali itu untuk ngapain? Paling nggak untuk ngecek ini nih, ya logbook sama assignment. Dan ini tidak dilakukan di jam kerja ya teman-teman. Biasanya tuh di hari Sabtu gitu, atau mungkin malam gitu, atau mungkin bapaknya bapak atau ibunya juga ada yang tidak melakukan pertemuan secara khusus di Zoom, tapi dia aktif di dalam chat WA. Bisa nggak? Bisa saja gitu ya. That's why kenapa kalian kalau misalnya sudah menghubungi faculty supervisornya, kalian harus tanya ya, grup WA, grup komunikasinya ada nggak? Kalian harus masuk di dalam grup tersebut ya. Kenapa bentuknya grup? Karena satu faculty supervisor itu akan membimbing sekitar 10 sampai 12 mahasiswa. Nah, jadi nggak mungkin satu-satu dosennya menghubungi, jadi paling nggak kalian harus pastiin gitu kalian masuk ke grup komunikasinya atau enggak ya. Terus faculty supervisor juga bisa ada kemungkinan menghubungi site supervisor kalian ya. Site supervisor kalian itu adalah yang ada di perusahaan atau organisasi ya. Untuk bertanya gitu kalau ada yang aneh-aneh pada saat dia ngecek logbooknya. Misalnya, oh ini logbooknya diisinya off semua ya. Nah artinya apa sih om? Anaknya nggak kerja atau anaknya ada kesalahan input atau apa gitu. Dia biasanya bisa konfirmasi ke dalam SS. Makanya faculty supervisor bisa langsung menghubungi SS. Kemudian kalau kita bicara SS itu siapa gitu ya, SS itu ada ini teman-teman. Jadi tidak semua track ya, tidak semua track itu memiliki site supervisor. Ya, yang ada itu hanya company internship, entrepreneur, research sama community impact. Untuk track studi independen ya, spesifik studi independen sama study abroad ini tidak ada site supervisor. Ya, jadi saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ada di track SSI itu tidak ada site supervisor, ya. Tetapi kalau kalau kalian yang ada di track internship, entrepreneurship, research sama community impact ini ada site supervisor. Nah, kalau kita cek di company internship sama community impact internship, ini site supervisornya siapa? Itu atasan atau mentor kalian langsung yang ada di perusahaan atau yang ada di kementerian atau yang ada di sekretariat negara ya, atau yang ada di yayasan apa gitu. Nah, itu adalah site supervisor kalian. Ya. Kalau track and track yang menjadi site supervisor ya coachnya. Ya, tergantung kalian coachnya siapa gitu ya. Kalau misalnya kalian ada di mahasiswa kemanggisan gitu, coachnya ya bisa coach Indri, coach siapa? Coach Aloy, coach Hans gitu ya. Atau kalau kalian yang di Alsut biasanya bisa dengan Coach Gatot atau Coach Steven ya. Kalau yang di Bekasi biasanya ada Coach Rido. Nah saya nggak tahu ada coach lain nggak gitu. Itu biasanya adalah nama-nama yang sering muncul. Nah jadi kalian harus tanya nih siapa coachnya ya. Kemudian kalau research fellowship ya, research itu berarti yang menjadi site supervisor ya dosennya, dosen research kalian ya. Untuk di School of Information System tidak semua dosen bisa menjadi dosen research ya, hanya beberapa saja. Ya, ada juga dosen yang dari RTT, khususnya untuk mahasiswa yang kalian melakukan risetnya itu research internship ya, yang dengan pihak eksternal. Kemudian ada juga community impact internship ya teman-teman. Ini tadi yang sama ininya kayak di apa? Di mana tuh namanya company internship gitu. Oke. Lalu, nah, karena site supervisor ini, ya, site supervisor ini adalah yang harus kalian tahu, teman-teman, siapa site supervisor ini komitmennya adalah untuk melakukan proses approval, ya, approval learning plan, logbook, sama final report. Ya, dan memberikan penilaian di akhir. Jadi kalau ditanya perannya site supervisor itu apa? Ya selain memberikan pekerjaan ke kalian, dia juga harus berkomitmen melakukan proses yang namanya learning plan, approval learning plan, logbook sampai final report. Ya, dan juga terakhir penilaian. Jadi kalau kemarin tuh banyak yang nanya sama saya gitu ya. Ini site supervisor ini siapa sih? HC bukan? Bukan. Ya, site supervisor itu adalah orang yang everyday ketemu sama kamu, everyday yang interaksi sama kalian, ya dalam memberikan pekerjaan.
Ya yang kalau kalian udah selesai kerjaannya udah selesai, kalian submit ke site supervisor itu, terus nanti di-review, nanti diajari. Nah, itulah orangnya gitu ya. Makanya kenapa kemarin itu ada yang Miss yang magangnya belum mulai tapi mappingnya sudah dilakukan. Nah, itu nggak tepat sebenarnya gitu ya. Makanya ada beberapa yang saya bilang site supervisor itu di-mappingkan nanti kalau kalian udah mulai magangnya, udah jalanin 1 minggu, udah jalanin 2 minggu, yang udah tahu nih siapa supervisor yang di-assign gitu ya. Terkadang kalau baru hari pertama pun juga kalian belum tahu siapa site supervisornya. Ya, jadi seharusnya memang site supervisor itu di-mappingkan setelah kalian menjalani magang 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Oke. Cara mappingnya seperti apa? Kalau kalian nanti masuk ke dalam Binus Maya, muncul tampilan seperti ini gitu ya. Atau kalau yang sekarang itu masuk ke Binus Maya kan kalian muncul pop up tuh ya, please mapping site supervisor. Nah, terus langsung tuh dikasih tampilan ini ya, dikasih tampilannya kayak gini gitu ya. Nah, ini artinya kalian belum mapping site supervisornya siapa ya. Tapi kalau tampilan ini bisa kalian close. Nanti kalau misalnya kalian mau mapping, kalian tinggal klik lagi nih, ada button di sini tulisannya please map site supervisor. Tapi kalau sudah termapping ini munculnya nama ya, nama site supervisornya. Nah, proses mapping ini teman-teman jangan kaget kalau muncul nama-nama yang ini siapa sih nama site supervisor saya gitu, kok nggak ada di dalam list ini. Ya memang nggak ada seharusnya gitu ya, kecuali mungkin di batch sebelumnya site supervisor itu sudah pernah melakukan sudah pernah di-assign gitu ya. Kalau sebelumnya udah pernah ya mungkin munculnya namanya akan muncul. Tapi kalau nama saya supervisor saya nggak muncul ya berarti memang belum pernah dia jadi belum pernah jadi site supervisor gitu loh. Nah, yang harus kalian lakukan gimana? Nggak usah panik teman-teman. Kalian cuma tinggal tuliskan nama lengkap ya, nama lengkap si site supervisor kalian sampai nanti muncul ini nih, suggest new site supervisor. Ya, sampai muncul ini. Terus kalian klik. Ya, kalau udah kalian klik, nanti kalian diminta nih isi detail. Ya, namanya siapa, emailnya apa, posisinya apa di perusahaan tersebut. Oke, nomor teleponnya, terus kalian isi working type kalian. Ya, mau WFH atau WFO, hybrid gitu ya. Terus sebenarnya jam kerja sampai jam selesainya dan kalian masuknya dalam 1 minggu tuh berapa hari. Ini yang kalian isi. Ya. Kalau misalnya nanti ini ada kesalahan isi ya udah nggak apa-apa gitu. Ini sebenarnya tidak mempengaruhi apapun. Ini hanya sebagai data aja. Ya, jadi kalau ada yang kadang, Miss kemarin saya salah nyentang nih. Ya udah nggak apa-apa kalau salah centang. Itu tidak mempengaruhi apa-apa gitu ya. Jadi lanjutkan aja. Oke. Nanti, nah yang harus dipastikan di sini ya, yang harus kalian pastikan adalah pengisian email teman-teman. Kalau kalian masukin email company-nya salah, email site supervisor kalian salah, nanti site supervisornya nggak akan dapat login akses. Ya. Jadi, yang harus kalian lakukan sekarang adalah pastiin site supervisor kalian yang sudah termapping ya. Kalau kalian sudah melakukan mapping, cek site supervisornya udah dapat email belum dari enrichment terkait dengan login passwordnya, username passwordnya. Kalian bisa minta mereka cek di inbox atau di spam, ya, tanyain udah dapat belum. Ya, kalau belum, maka kalian harus follow up ke internship center. Ya, bukan follow up ke saya, kalian follow up ke internship center. Tanyain, saya sudah mapping, tapi kok saya supervisor saya nggak dapat email. Nah, nanti dari mereka yang akan mengirimkan emailnya. Oke, jadi pastikan ya teman-teman pada saat mapping site supervisor itu kalian harus benar masukin emailnya. Oke? Nah, terkadang di tengah perjalanan enrichment kalian gitu ya, itu tuh sering terjadi pergantian site supervisor. Ya, pergantian site supervisor itu terjadi karena satu, mungkin kalian salah mapping. Yang tadi saya sampaikan gitu ya, di awal tuh kalian internship-nya belum mulai, kegiatan enrichment-nya belum mulai, kalian mapping aja site supervisor-nya, berarti kan salah dong. Nah, itu
bisa kita lakukan pergantian. Atau mungkin di tengah perjalanan enrichment kalian, site supervisor kalian resign gitu ya, atau dia dipindahkan divisi, jadi kalian ditukar site supervisornya, itu bisa dilakukan pergantian. Pergantian dilakukan dengan cara ini, ya kalian kirimkan informasi, ya kalian kasih tahu nama kalian, NIM kalian, posisi internship kalian, terus kalian kasih tahu detail nama, ya nama site supervisor kalian yang terbaru. Ini bukan informasi yang lama ya, yang terbaru ya, dengan detail seperti ini. Kemudian kalian emailkan ke internship@binus.edu, lalu kalian sisihkan ke saya. Jadi nanti dari saya bisa bantu monitor. Oke, kasih subjeknya perubahan saya supervisor. Karena yang bisa melakukan pergantian saya supervisor itu ada di internship center. Ya, jadi jangan panik, jangan kaget. Ya ini gimana nih saya supervisor saya berganti? Ya udah diganti aja ya, caranya email kayak gitu. Oke. Nah ini yang paling penting teman-teman, silakan kalian screenshot gambar ini ya, karena inilah yang harus kalian kerjakan selama enrichment kalian. Ya, jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat learning plan. Dan ini sifatnya sequential ya teman-teman, nggak bisa kalian mau langsung jump in ke logbook. Kemarin tuh banyak banget tuh yang pada panik tuh. Bis, saya nggak bisa ngisi logbook. Ya memang belum bisa, karena learning plan-nya belum beres. Ya, jadi ini semua sifatnya sekuensial teman-teman. Learning plan belum beres, maka logbook nggak bisa diisi. Logbook belum selesai, maka assignment nggak bisa dibuat. Final report nggak bisa disubmit kalau ketiga ini belum selesai. Ya, jadi ini semuanya sekuensial. Nggak bisa yang kalian lompat, saya nggak mau ngerjain learning plan, saya mau ngisinya logbook doang, saya nggak mau ngerjain assignment, saya ngisinya final report doang, nggak bisa begitu. Ya, ini semuanya berurutan. Jadi yang sekarang kalian lakukan adalah kalian harus bereskan yang namanya learning plan. Learning plan ini memang setiap semester itu akan paling cepat ya, selesai 1 bulan. Kenapa? Karena ini butuh approval. Ya, approvalnya siapa? Faculty supervisor sama site supervisor. Tahapannya banyak. Ya, jadi yang perlu kalian lakukan sebagai mahasiswa adalah hanya mengklik tombol submit setelah kalian melakukan mapping site supervisor. Ya, jadi kalau kalian lihat di tampilan Binus Maya kalian, kalau statusnya sudah tidak waiting, ya statusnya sudah ada tombol orange tulisannya go to activity enrichment, berarti itu udah bisa masuk. Nah, kalian udah bisa masuk ke dalam websitenya activity enrichment, di mana hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan submit learning plan. Learning plan ini isinya udah nggak bisa digonta-ganti teman-teman, itu udah paten. Jadi kalian hanya cukup mengklik tombol submit di button kanan atas. Ya, ketika kalian submit learning plan-nya, ini masuknya ke faculty supervisor. Oke. Ketika sudah masuk ke faculty supervisor, nanti dari faculty supervisor ya, dari FS-nya itu akan klik tuh yang namanya propose to site supervisor. Ya. Nah, di sisi kalian itu nanti muncul status. Kalau kalian lihatnya awaiting FS approval, maka kalian menghubungnya FS. Ya, dosen binusnya, ya. Tapi kalau tulisannya awaiting SS approval, S ya, berarti kalian menghubunginya site supervisor kalian. Oke? Nah, setelah dari faculty supervisor propose ke site supervisor, di site supervisor itu dia ngecek lagi. Kalau dia rasa job desk-nya kurang, ya, kok nggak sesuai, dia tambahkan di bagian job additional job description. Yang itu hanya bisa site supervisor yang lakukan. Nggak bisa kamu sebagai mahasiswa, nggak bisa FS sebagai mahasiswa. Ya itu hanya bisa site supervisor. Oke. Nanti kalau sudah dia SS-nya submit kembali, nah itu masuk lagi ke faculty supervisor untuk finalize. Baru kalian sebagai mahasiswa nanti accept. Nah, jadi tahapannya panjang. Nah, yang paling ribet di learning plan itu adalah kalian mengejar site supervisornya sama faculty supervisornya untuk approve.
Oke. Kalau ini udah selesai, baru logbook kebuka. Ya, logbook ini munculnya per bulan, teman-teman. Ya, nanti ada tampilannya di dalam slide ini ada tampilannya. Ya, logbook ini muncul per bulan. Jumlah tab bulannya itu tergantung tanggal dan bulan. Ya, jadi kalau kalian durasinya 4 bulan, ya munculnya akan ada 4 sampai 5 tab. Karena biasa kan kalau 4 bulan ada tanggal, kalian kan mulainya nggak tepat di tanggal 1 gitu ya. Nah itu jumlah tabnya ya, ada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Julinya ya itu munculnya sesuai dengan durasi magangnya kalian. Kalau kalian muncul datanya 4 bulan ya munculnya 4 bulan. Durasi 4 bulan, tanggal ketemu tanggal. Oke. Nah, itu harus diisi setiap hari. Setiap hari. Dan itu harus di-approve sama site supervisor kalian dan faculty supervisor kalian. Ya. Faculty supervisor hanya bisa approve setiap bulan. Jadi kalau kalian dalam 1 bulan itu tidak lengkap, maka faculty supervisor nggak bisa isi. Ya, jadi harus lengkap dulu. Kalau di bulan itu 30 hari atau 31 hari itu harus lengkap dulu, baru bisa dilihat sama faculty supervisor. Tapi kalau belum lengkap, faculty supervisornya nggak bisa lihat. Ya, nggak bisa approve. Khusus Sabtu Minggu atau tanggal merah kalian tetap diisi tapi dengan tulisannya off karena memang nggak kerja. Ya, atau misalnya kalau di hari tertentu yang kalian cuti atau kalian memang izin, ya ditulisnya off, tapi deskripsinya misalnya izin atau cuti gitu ya. Jadi bukan dia diisi, tapi harus diisi. Okay? Nah kemudian setelah logbook itu kalian isi, setiap bulannya juga kalian harus mengerjakan assignment. Assignment itu ada 2 ya teman-teman ya. Ada yang dari sisi teknikal, ada yang dari segi soft skill-nya. Nah assignment ini yang melakukan approval hanya faculty supervisor. Assignment punya deadline dan ini bisa di-extend kalau kalian sudah lewat dari due date-nya. Ya. Kalau sudah dilewat due date-nya, kalian minta extend, itu nanti bisa di-extend sampai 10 hari otomatis. Baik, bisa di-extend sampai 10 hari. Oke. Okay. Kemudian setelah final assignment nanti baru final report. Nah, final report ini bisa disubmit kalau tadi learning plan udah beres, terapprove semua, logbook semua bulan sudah terapprove, assignment semua bulan sudah terapprove. Ya. Baru kalian bisa submit final report. Nah, di SIS, final report itu bersifat individu. Deadline-nya kapan ini nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Dan biasanya kalian akan diundang untuk briefing kembali khusus untuk pengumpulan final report. Ya. Tapi yang sekarang harus dipastikan logbook dan assignment itu kalian harus beres dulu. Ya. Miss, kalau misalnya contoh, Miss ini kan kita baru udah masuk dari tanggal 2 Februari. Tapi mungkin kita bisa ngisi logbook nanti di awal Maret karena learning plan-nya baru beres. Yang 2 Februari bisa tetap diisi nggak? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Jadi yang sudah lewat, yang pekerjaan yang sudah lewat ya, kalau kalian mulainya di 2 Februari, tapi kalian baru kebuka logbooknya di Maret, yang bulan Februari-nya masih bisa diisi. Ya, masih bisa. Intinya, ini logbook itu memang kalau idealnya setiap bulan itu bisa di-approve, ya, bisa dikerjakan. Tetapi kan dengan kondisi kalian yang lagi enrichment di luar gitu ya, kondisi mungkin kalian juga sibuk, ya, yang tidak memungkinkan kalian melakukan pengisian setiap hari, ya, dan mengerjakan assignment tepat waktu itu sangat tinggi sekali hal seperti itu. Ya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting nanti pada saat sudah deadline final report ini semua harus sudah terapprove. Jadi juga kalian harus bisa manage waktunya. Ya. Bukan yang FS-nya dikejar-kejar. Ya. Atau bukan yang udah mepet nih, besok deadline, hari ini kamu minta FS-nya untuk bergadang, nungguin kalian ngisi logbook. Nah, itu juga nggak benar, gitu ya. Jadi kalau kalian udah, kalau bisa dicicil. Tapi kalau misalnya bisa tepat waktu, itu akan lebih bagus, ya. Nah, ini tampilan learning plan, teman-teman. Jadi kalau kalian tadi proses mapping sudah beres, gitu ya, nanti learning plan munculnya tampilannya seperti ini. Nah, hanya tombol submit aja yang kalian klik ya. Isian-isian di bawah ini udah nggak bisa diapa-apain. Ya, ini udah paten. Mappingannya sudah paten, nggak bisa diganti. Karena ini masternya. Oke. Nah, nanti kalian lihat nih,
ya statusnya. Kalau sudah beres ya kalian tombolnya akan berubah jadi accept, ya. Nggak perlu di-download teman-teman, ini nggak perlu dilampirkan di dalam laporan karena sudah ada di dalam sistem, ya. Ini adalah yang dulu ketika laporannya kita mintanya hard copy, ya. Tapi karena kan kalian nanti submitnya tidak hard copy, jadi tidak perlu di-download, kalian cukup sampai accept saja. Nah ini tadi saya bilang status kalau tulisannya awaiting SS approval, nah kalian bisa ngeceknya nanti di sini, ya. Tulisannya ini akan ngikutin. Oke. Logbook tampilannya seperti ini. Nah ini yang tadi saya bilang, ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ini tuh adalah periode muncul sesuai dengan periode internship kalian atau periode enrichment kalian, ya. Nah ini kalian isinya setiap bulan, setiap hari. Oke. Pengisiannya seperti ini, jam masuk kalian, activity-nya apa, jam keluar kalian, deskripsinya ngapain, ya. Nanti kalau sudah semuanya sudah ter-approve, kalian submit, ya. Jadi nah ini teman-teman lihat ya, ini kan tampilannya kalau satu halaman bisa kelihatan buttonnya, ya. Kalau misalnya nggak ada button ya, coba digeser. Di bawah ini bisa digeser kanan kiri. Ya karena sering banget tuh saya ketemu mahasiswa panik. Ini saya nggak bisa isi logbook, nggak ada buttonnya. Nggak panik dulu, coba digeser dulu kanan ke kirinya. Tombolnya ngumpet biasanya. Ya. Nanti jangan panik teman-teman. Ya digeser dulu. Ya kecuali kalau digeser nggak bisa, nggak ada, nah baru boleh lapor. Ya tapi dicoba geser dulu. Oke. Nanti bentuknya kayak gini. Kalau kalian sudah ter-approve ya dulunya akan biru, tapi kalau belum ya merah salah satunya. Nah, ini logbook itu urutannya set dulu baru faculty ya, teman-teman ya. Jadi kalian jangan ngejar faculty-nya dulu nih. Tapi sementara setnya belum approve, ya. Karena kalau setnya belum approve dan belum 1 bulan, faculty-nya juga nggak bisa ngelihat apa-apa. Tampilan di faculty-nya kosong, ya. Jadi kalau mau ngejar site atau ngejar FS, dilihat state-nya lagi di siapa. Oke. Assignment, kalian nanti masuk dalam tab assignment, ya. Assignment itu hanya di approve oleh faculty supervisor, ya. Nanti ada 2, assignment 1 atau assignment 2, ya, yang technical competencies atau yang soft skill-nya. Nah, kalian kerjakan aja itu assignment-nya. Nanti yang approve hanya set supervisor. Kalau udah lewat dari due date, kalian bisa minta extend. Nanti ada muncul tombolnya. Request extend. Ya. Jadi diperhatikan tuh, ya, ininya, tanggalnya. Biasanya selalu muncul di awal bulan. Tapi yang pasti nih kalau kalian nanti udah selesai learning plan-nya, pasti yang bulan Februarinya pasti semuanya pasti akan minta extend. Februari Maret tuh biasanya akan minta extend. Ya, kecuali yang belakang-belakang itu baru mulai berurutan. Okay. Assignment 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi tidak sama, ya, dan semuanya itu berkaitan dengan pekerjaan kalian. Laporan akhir kita sifatnya individu, ya. Laporan dibuat per semester. Jadi kalau yang kalian dapat arrangementnya udah 1 tahun, 12 bulan gitu, maka tetap kalian akan buat 2 laporan. Ya, bukan bikinnya nanti di pas bulan ke-12, enggak. Ya, bikinnya tetap 2 laporan. Karena kan nilai kalian munculnya per semester. Oke. Laporan akhir bisa disubmit apabila logbook dan assignment sudah full approve. Ya, sudah full approve ya, teman-teman. Terus kemudian nanti akan ada briefing laporan akhir dari SSC atau dari Binus Support, ya, biasanya perihal terkait dengan deadline. Oke. Nah, ini yang harus di-highlight. Kalau kalian nggak submit laporan, maka tidak lulus. Ya, jadi perhatikan nih teman-teman deadline-nya. Ya, kalau kalian assignment tidak submit tepat waktu, kalian bisa minta extend ke faculty supervisor. Tapi kalau kalian laporan akhir tidak submit tepat waktu, itu nggak bisa di-extend. Kecuali memang ada kebijakan extend. Dan kebijakan itu keluar bukan dari faculty supervisor kalian, bukan dari jurusan, tetapi dari bagian SSC atau Binus Support-nya. Oke, jadi kalau untuk laporan akhir harus diperhatikan dengan baik.
tanggalnya nanti kapan, ketika kalau kalian sudah dapat ini, ya. Oke, sampai sini. Kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan tuliskan di kolom chat ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu teman-teman. Studi independen, ya, khusus untuk teman-teman yang mengambil track studi independen, ya. Track studi independen ini ada dua pilihan, internal dan eksternal. Jadi kalau kalian yang sudah terdaftar di track studi independen dan kalian ngambilnya yang eksternal, segera lakukan suggest course, ya. Tapi kalau kalian yang sudah pilihnya internal dan sudah pindah nih tracknya, segera lakukan pilih course sebelum course-nya dimulai. Ya, SSI akan dimulai di awal Maret, teman-teman. Ya, jadwal kelas akan diinformasikan melalui email binus.ac.id. Di studi independen, komponen kehadiran dan pengerjaan assignment menjadi komponen penting. Ya, jadi jangan kira studi independen bisa nggak lulus, bisa pasti lulus, enggak. Kalau kehadiran kalian jebol, absennya jebol, ya udah nggak lulus. Ya, atau misalnya kehadiran udah full, tapi ada assignmentnya yang nggak kerjain, ya nggak lulus juga, ya, gitu. Terus kemudian, nah ini yang harus diingat, ya. SSI itu tidak ada supervisor, itu yang pertama. Yang kedua, memang kalian yang di track SSI itu akan kita berikan dosen pembimbing, ya, akan ada faculty supervisor, tetapi dia tidak punya peran apapun, teman-teman. Jadi faculty supervisor untuk track studi independen dia tidak punya peran, hanya pendataan saja, ya, tidak punya peran apapun. Oke? Kenapa? Karena SSI itu tidak akan melakukan pengisian logbook atau assignment atau pembuatan laporan. Tidak. SSI tidak melakukan itu. Kalian nanti akan menggunakan aplikasi Taman Belajar. Ya, bukan activity enrichment. Berbeda dengan track intern, track and trade, track comdev, track research. Ya, SSI itu pakai aplikasi tersendiri. Nah, nanti sebelum mulai SSI itu akan ada briefing, ya, kayaknya sih mungkin di minggu depan, tepatnya tanggal berapa, nanti kalian pantengin terus email BINUS ACID kalian, ya, karena nanti email dan pengumuman terkait dengan SSI itu akan di-emailkan, oke? Dan yang terakhir, pastikan kalau kalian sudah ada di track SSI harus segera pilih course-nya apa. Ya. Dan jangan lupa teman-teman, track SSI itu punya grup komunikasi semuanya dalam satu angkatan itu, jadi pastikan kalian join di situ. Ya. Kalau untuk yang di track research, ya, track research dilihat lagi dosen research-nya, karena kalau untuk di School of Information System, dosen research-nya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Pak Erwin Halim, Prof. Sasmoko, Bu Adel, Bu Nurlina, Bu Mariani, Pak Anderes Gui, dan Pak Anindita. Dia sesuai dengan lokasi kampus ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang di Bekasi yang memilih track research ini udah pasti dengan Pak Anindita Dewa Brata, ya. Kalau teman-teman yang milih track research di Alsut ini udah pasti dengan Pak Anderes Gui. Kemudian kalau yang di Anggrek dengan Bu Mariani, Bu Nurlina ini bisa di Anggrek, bisa di Alsut, ya, tergantung. Bu Adel biasanya dia bisa punya privilege ya, yang Anggrek Alsut ini punya privilege nih, dia bisa di Anggrek atau di Alsut. Karena mostly mereka akan dilakukan secara online. Kemudian ada Prof. Sasmoko, ini hanya yang di Anggrek saja. Kemudian ada Pak Erwin Halim, ini yang hanya di Anggrek saja. Nah, ada juga di track research itu yang mengikuti yang namanya research internship. Ini research-nya dengan pihak eksternal. Nah, dengan pihak eksternal, saya supervisornya itu dengan dosen yang ada di research transfer, ya, dengan di research office-nya di RTT. Ya, ada di School of Information System ada 2 mahasiswa. Nanti dicek itu dosennya dengan RTT. Biasanya yang di track research, SS dan FS itu sama.
Tetapi ada juga yang berbeda. Saya kasih contoh. Kalau kalian yang dosen risetnya dengan Prof. Sasmoko, pasti faculty supervisornya dengan Bu Adel. Ya, kenapa? Karena Prof. Sasmoko ini bukan dosen SI, jadi saya nggak bisa mengassign dia sebagai faculty supervisor. Gitu, ya. Kalau yang lainnya atau dengan Bu Nurlina, nah biasanya site supervisornya itu dengan saya. Sorry, faculty supervisornya dengan saya. Ya karena Bu Nurlina ini tidak membimbing yang lain ya, bimbingan dia nggak bisa cukup sampai 10, makanya nanti yang risetnya sama dia, FS-nya sama saya. Ya, kalian nanti bisa menghubungi dosen risetnya sesuai dengan yang termapping di BINUS Maya. Oke, nah ini hal-hal yang wajib diselesaikan ya oleh mahasiswa teman-teman. Jadi kalian wajib menjalankan kegiatan enrichment kalian dengan baik, itu yang pasti. Kemudian kalian harus melakukan yang namanya mapping site supervisor. Jadi dicek lagi kalau kalian kemarin mappingnya salah, segera lakukan pergantian. Ya. Terus kalau sudah beres proses mapping, kalian bisa segera submit learning plan-nya dengan cara klik tombol submit tadi. Ya. Kalau learning plan sudah selesai terapprove, maka kalian harus isi logbook dengan lengkap, assignment-nya dikerjakan dengan tepat waktu, dan jangan lupa laporan akhir dikerjakan. Dan yang terakhir, kalian membuat video testimoni untuk enrichment kalian. Ya. Dan ini hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman, karena kalian juga mungkin ada beberapa yang sambil enrichment juga sudah mulai pratesis. Ini diingat dosen pembimbingnya tidak sama ya teman-teman. Kadang masih aja ketemu yang sama gitu ya, masih mengira itu sama, padahal beda ya. Jadi pada dasarnya dosen pretesis dengan dosen enrichment itu tidak sama. Kedua, jika kalian di perjalanan internship terjadi perubahan job posisi ya, nah itu apa yang sudah didatakan itu udah nggak bisa diganti. Jadi ya udah nggak usah request untuk minta ganti, nggak apa-apa ya. Tapi kalian laporkan ke faculty supervisor kalian, lalu nanti kalian ceritakan di dalam laporan akhir, ya. Itu. Jangan lupa teman-teman, kalian ini juga harus mulai siapin yang namanya enrichment kalian di semester 7. Jadi sama seperti kalian pada saat semester 5, ya baru masuk tapi udah geradak geruduk untuk siapin enrichment kalian di semester 6 sama. Jadi kalian baru mulai enrichment 6 kali enrichment pertama kalian di semester 6. Tapi kalian sudah harus mulai siapin untuk yang di semester 7, ya. Nah, persiapinnya dalam hal apa? Registrasi, teman-teman. Jangan lupa. Ya, terkadang kalian lupa nih, udah keasikan enrichment, terus lupa. Oh, saya udah harus registrasi ya semester 7 ya. Nah, itu ya. Jadi nanti dilihat lagi kalender akademisnya, kalender registrasinya, kapan registrasi untuk semester 7 dibuka. Dan kalian harus lakukan. Biasanya sih muncul pop-up sih di BINUS Maya, ya, untuk yang odd semesternya. Nah, ini yang paling penting teman-teman, yang ngerasa kok saya belum di mapping ya faculty supervisornya gitu ya, coba dicek lagi status pembayaran kalian yang semester genap ini. Biasanya tuh selalu terkendala di pembayaran SKS 1-nya ya. Nah, karena kalau status enrollment kalian belum, status pembayarannya belum, maka saya nggak bisa mapping ya. Atau sampai the worst case-nya kalian tidak menyelesaikan itu, maka semester ini kalian dianggap cuti. Dan enrichment yang sudah kalian lakukan itu tidak bisa kita klaim lagi untuk berikutnya. Ya, jadi dianggapnya ya udah kalian enrichment mandiri aja tanpa ada BINUS gitu loh. Karena kalian dianggapnya cuti. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ya, yang poin yang saya highlight merah. Nah, ini teman-teman apa namanya 3 hal terbawah yang selalu saya ingatkan. Mahasiswa tidak bisa ya mengajukan resign secara sepihak tanpa pemberitahuan BINUS. Ya, dari kemarin cukup banyak ya yang bilang ke saya, Miss saya baru 1 bulan saya mau resign aja. Jawabannya nggak boleh. Ya. Gini teman-teman, point of view-nya harus diingat dan harus dirubah. Ya, kalian ini statusnya masih mahasiswa. Ya, berarti masih membawa nama BINUS gitu ya. Jadi nggak bisa kalian sembarangan seenaknya gitu ya keluar masuk di perusahaan ya.
Sehingga eh, itu yang harus kalian ingat gitu loh. Kalau kalian resign secara sepihak, maka konsekuensinya adalah kalian tidak lulus di semester itu. Oke? Nah, jadi kalau apalagi kalau mahasiswa diberhentikan oleh perusahaan, ya, karena alasannya kalian nakal gitu ya, kalian tidak perform baik, terutama mahasiswa yang kerjanya hybrid atau full WFH. Ini harus hati-hati teman-teman. Terkadang yang sering bermasalah itu mahasiswa yang kerjanya hybrid atau full WFH, ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang meminta kalian mungkin menginstal aplikasi, ya, di laptop kerja kalian. Nah, terus habis itu selama lagi kerja kalian main game di jam kerja, atau misalnya, oh saya kan WFH nih, perusahaan nggak tahu, saya menghilang aja deh, saya pergi aja deh kemana main. Terus kalian lagi ada kerjaan, dicari-cari perusahaan juga kurang responsif. Nah, itu kalau lama-kelamaan perusahaannya udah bete, kesel, kalian dipulangin. Kalau dilaporkan ke BINUS, ya, perusahaannya lapor ke BINUS, inform, kita investigasi, dan memang kamu salah, maka itu sudah pasti tidak lulus. Oke? Jadi harus diperhatikan teman-teman. Dan khususnya untuk para wanita, ya, saya selalu mengingatkan, kalian wajib melapor ya ke faculty supervisor atau ke saya sebagai EPC kalian kalau kalian mengalami yang namanya sexual harassment atau perlakuan yang tidak sesuai. Sexual harassment ini bisa dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk fisikal. Jadi pada dasarnya gini teman-teman, kalian ini masih mahasiswa statusnya, jadi masih di bawah naungannya BINUS. Kalau kalian mengalami hal-hal yang menurut kalian tidak pantas, ya, yang kalian mengalami hal-hal yang tidak pantas in term of sexual harassment gitu ya, pekerjaan yang sangat overload yang menurut kalian kok ini kayaknya tidak sesuai untuk anak intern gitu ya. Nah, diskusikan. Kalau kita bicara pekerjaan tidak sesuai atau misalnya kerjaan anak intern kok kayaknya berat banget gitu ya. Nah, itu kita bisa diskusikan teman-teman. Tapi kalau misalnya masalah seksual harassment ya, kalian dapat perlakuan kayak diomelin dengan kata-kata kotor, kasar gitu ya. Jadi lebih ke arah harassment by verbal gitu ya. Kalian info ya, sertakan buktinya. Kalau yang bisa direkam-rekam gitu ya, itu sertakan. Ya, kalau memang itu kesalahan di company, yang pasti mahasiswa akan kita bela. Ya, dan nggak usah takut nanti masalah nilainya gimana. Ya, jadi jangan karena takut, aduh nanti saya nggak lulus nih, nilainya dikasih jelek gitu ya. Ya kalian diperlakukan secara tidak baik, terus kalian terima aja gitu ya, nggak gitu konsepnya gitu ya. Jadi intinya jangan terlalu memikirkan nanti nilainya jelek nih, saya takut nih, ya udahlah saya terima aja lah, tahan aja lah, nggak gitu ya. Nah, ini yang selalu saya mau sampaikan ke teman-teman. Oke, nah ini sedikit informasi untuk enrichment kalian di semester 7 ya, ini masih terbuka ya, tracknya, saya ingatkan kembali pilihan tracknya ini. Jadi teman-teman yang ada di School of Information System tidak ada keharusan berada di satu track yang sama selama 1 tahun atau selama 2 semester, kecuali yang entre ya. Nanti entre saya cek lagi. Kemarin memang dari kami akan ada melakukan perubahan, bisa untuk hanya 1 semester ya. Tetapi nanti kita lihat mekanisme registrasinya seperti apa. Kecuali kalian yang di perusahaan sudah kontrak 12 bulan, itu udah nggak bisa pindah ya. Nah, sehingga pastikan untuk semester 7 periode ganjil 2026-2027 kalian lakukan registrasi dan pilih track kembali untuk semester 7, biasanya dibuka sekitar bulan Maret lah gitu ya. Nah, kalian yang kontraknya hanya 1 semester ya, kalian udah bisa mulai apply lagi di perusahaan sekitar bulan April atau Mei ya, tergantung dari internship center bukanya kapan ya. Periode ganjil itu terhitung dari 1 September ya teman-teman sampai Januari. Ya, atau biasanya Januari akhir lah. Jadi ini biasanya nggak tepat 6 bulan nih biasanya.
Kalau kita mulainya di Agustus bisa nggak ya? Kalau mulainya Agustus, nanti tetap yang diklaim yang Septembernya. Agustusnya kita nggak bisa klaim, nggak bisa dihitung. Maksudnya. Jadi pastikan sampai at least sampai akhir Desember atau awal Januari itu masih terpenuhi 4 bulan minimal. Ya. Mahasiswa yang sudah kontrak 1 tahun, data penempatan akan terdata secara otomatis setelah mahasiswa selesai proses registrasi. Jadi kalau kalian sudah kontraknya 12 bulan, itu datanya langsung masuk tuh. Kalau kalian sudah lakukan registrasi, terus tracknya sama, itu datanya udah langsung ke bawah. Ya, jadi nggak perlu lagi pendataan. Tapi kalau kalian yang misalnya nih, udah cari, nggak dapet, udahlah saya lanjut aja di perusahaan saya yang sama semester 6 deh. Kamu ajukan perpanjangan di perusahaan yang sama, boleh nggak? Boleh, ya boleh. Nanti pendataannya ngikut lagi kayak proses kamu pendataan yang semester ini gitu. Suggest job, berarti ngajuin lagi tuh surat-surat approval EPC lagi. Tapi suratnya bukan surat yang pertama ya, suratnya adalah surat perpanjangan. Kelihatan, kamu diperpanjangnya dari kapan sampai kapan. Jadi yang terbaru suratnya. Gitu ya. Oke, sampai sini sudah selesai materi yang saya bawakan. Ini ada absensi teman-teman, silakan kalian scan. Kalian bisa absen untuk pre-departure-nya. Ya. Sambil saya baca di kolom chat sebentar. Kalau yang mau bertanya, mau raise hand boleh ya. Permisi Kak. Ya. Ini. Iya. Iya. Bentar ya. Ini stop share dulu. Pertanyaannya kan udah banyak nih. Sebentar saya kopikan link absennya dulu ya. Oke. Baik, tadi yang raise hand siapa? Imade Aditya, silakan. Iya. Oke, baik Bu, selamat pagi. Saya mau Pagi. tanya, tadi kan di awal-awal Ibu bilang bagi mahasiswa yang menjalani pre-tesis selama enrichment di semester 6 itu kan tidak diperbolehkan nih selama jam enrichment atau jam internnya. Nah, kalau seandainya nih kan ada beberapa perusahaan misalnya kayak BCA pas waktu briefing ternyata diperbolehkan nih pre-tesis selama jam kerja asalkan udah minta izin kepada mentor atau supervisornya, ataupun kalau misalnya kayak lagi nggak di dalam jam kerja atau lagi di dalam jam istirahat kantor itu diperbolehkan tidak Bu atau gimana? Oke. Ini terkadang dari perusahaan memberikan izin, terkadang ya. Tetapi jangan lupa dosennya bisa apa enggak. Karena kalau dosen di BINUS itu sudah kita informasikan. Kalau dosennya membimbing mahasiswa yang lagi enrichment, itu bimbingannya harus di luar jam enrichment. Itu yang pertama. Tapi kalau memang mau dilakukannya di jam kerja, tetap di hari, bukan tidak, biasanya malam ya, gitu ya. Kalau saya contohnya biasanya malam tuh jam 7, jam 8. Atau di weekend. Nah, tapi kalau memang nggak ketemu waktunya, paling mentok di jam makan siang. Biasanya di rentang jam 12 sampai jam 1. Iya Bu. Karena bimbingannya itu dilakukannya secara online ya teman-teman. Jadi bukan yang kalian harus datang. Enggak, bimbingan itu dilakukan secara online. Oke? Iya Bu, makasih. Ya. Nextnya Michael Giordani, silakan. Halo Bu, apakah suara saya terdengar? Ya. Iya, Bu, saya izin bertanya mengenai SSI yang eksternal.
Itu kan untuk yang terakhir itu kan ada SIB itu masih buka tuh. Dan ada biaya terkait yang dari program tersebut kan karena di eksternal kan. Apakah itu kita bayarkan pribadi atau itu di cover dari BINUS ya? Terima kasih. Oke, kalau untuk eksternal itu biaya kamu pribadi. Oh, baik. Itu satu yang pertama. Kalau yang kalian memilih internal pun sebenarnya ada beberapa course yang itu ada biaya tambahan di luar biaya kuliah untuk ujian sertifikasinya. Nah, itu kalian harus konfirmasi ke SSI. Ya. Jadi biaya trainingnya, biaya workshopnya nggak bayar lagi, cuman pada saat di ujung untuk ujian sertifikasinya, karena ujian sertifikasinya kita mungkin pakai vendor luar atau pakai instansi lain, maka ada biaya yang harus dikeluarkan di situ. Nah itu ya kamu harus aware juga gitu ya. Memang tidak semua course yang di internal. Seingat saya kemarin tuh yang supply chain deh, ya yang untuk ada sertifikasi eksternal, ada ujian sertifikasi supply chain-nya itu, yang itu ada biaya tambahan. Nah itu semua dibayar sendiri oleh mahasiswa di luar dari biaya kuliah. Nah jadi kalian juga harus tanya mekanisme pembayarannya seperti apa. Oh, baik begitu. Oh, sama pertanyaan tambahan terakhir, Bu. Untuk kalau SSI itu kan ada course-nya kan ada yang hybrid dan ada yang online onsite. Kalau yang hybrid dan online onsite itu maksudnya bedanya apa ya? Kayaknya gini, kalau yang online onsite itu tuh ada kan, saya lupa ya, kayak kalau nggak salah ada course yang memang di open untuk mahasiswa yang dari luar. Jadi bisa aja gini, kalau ada yang misalnya kan full online, ada juga yang ada onsite-nya, tapi kita open hybrid. Ya, ada open online-nya untuk khusus hanya untuk mahasiswa yang dari luar Jakarta. Jadi contoh mahasiswa BINUS ya, yang ada di Bandung, Malang, Semarang, mereka kan juga sama-sama enrichment. Nah, kalau ada beberapa course yang kita open untuk mereka juga. Nah, mekanismenya gimana, hybrid dan onsite online-nya itu yang ngatur dari pihak SSI. Biasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau onsite online tuh kayak gini loh, ada hari-hari tertentu yang kamu akan menjalankan course secara online, ada hari-hari tertentu yang kamu menjalankan secara onsite. Jadi kalau sudah online ya full online, sudah onsite ya onsite gitu. Tapi kalau hybrid itu bisa saja modelnya gini. Misalnya kegiatannya onsite. Ya, onsite. Tetapi kita sediakan link Zoom khusus untuk mahasiswa yang dari Bandung, Semarang, Malang. Tapi mahasiswa Jakartanya onsite. Nah, itu biasanya hybrid kayak gitu. Biasanya loh ya. Oh, berarti untuk yang di Jakarta itu diwajibkan untuk datang onsite dong kalau yang hybrid begitu? Yes, biasanya begitu. Tapi nanti kamu coba aja lihat pada saat briefingnya. Briefingnya udah ada belum? Briefingnya saya ada dapat sih Bu materinya, tapi waktu karena saya kan bukan briefing yang pertamanya, briefing yang nanti mulainya. Oh, kayaknya belum belum ya. Nanti kamu cek deh. Soalnya nanti tuh di akhir minggu inilah, bukan akhir minggu depan mungkin ya. Di akhir bulan itu atau kapan gitu ya, itu ada briefing untuk pelaksanaannya. Nah, kamu bisa tanya di situ untuk memastikan. Oh, begitu. Baik, Bu. Paling nanti saya mau izin untuk konfirmasi Bu lewat PCWA. Boleh. Iya, baik. Oke. Baik, next-nya ada, thank you Michael. Next-nya ada yang rasain dulu ya. Yang Jason Nathaniel Wahyudi, silakan. Bu, saya mau bertanya nih. Nanti kan untuk pengisian slide supervisor-nya ini, emailnya itu berarti email dari supervisor-nya itu sendiri, betul? Betul, berarti itu misalnya email, bukan email apa aja kan? Misalnya email pokoknya gini. Ya, boleh email perusahaan, pokoknya email yang mau dipakai untuk login aja. Sebenarnya gini, kalau kamu ngisi emailnya udah benar, nanti tuh loginnya itu tuh username-nya pakai email. Nah, password itu yang bisa berbeda-beda. Jadi makanya email loginnya ya tergantung si supervisornya mau kasih apa. Oke. Sama ini, kalau yang itu, kalau slide supervisor ini diisinya sekali aja selama nggak ada pergantian atau per apa gitu? Slide supervisor per semester hanya diisi 1 kali.
Per semester ya? Hanya diisi 1 kali per semester ya. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kamu ada pergantian, ya ditanya dulu pergantian ini hanya untuk sementara atau sampai nanti di akhir penilaian. Kalau misalnya, misalnya contoh ya, saya ada misalnya kamu lagi kerjain nih, terus di bulan ketiga kamu dipindahin ke project lain. Project lain ini kamu reportnya orangnya beda nih. Nah, kamu tanya dulu, ini proyeknya berapa lama? Kalau proyeknya cuma 1 bulan, ya kamu supervisornya nggak usah ganti. Kalau tetap ujungnya adalah yang ngasih nilai adalah supervisor yang pertama kamu, ya udah kamu nggak usah ganti. Sama satu lagi nih kalau yang tentang site supervisor. Nah, ini kalau masnya libur masih mengisi dengan off itu gimana tuh? Sekarang kamu libur kerja nggak? Enggak, satu day enggak. Berarti Enggak kan? Ya udah Iya. kamu tulisnya off dong. Kamu nggak, maksudnya kita kan biasa kita meminta Sabtu Minggu itu memang libur, pasti libur dong ya kan. Nah itu kan tetap harus diisi, tapi isinya off gitu loh. Ya kan nggak ada kegiatan ya, kamu mau ngisi kegiatan apa ya? Off dong. Mungkin Oke, thank you Jason. Yes. Next mungkin dari Renaldo Bung. Halo Bu, suara Ya, saya silakan. sebelumnya. Kedengeran. Oke, selamat pagi Bu Sudiana. Ini mungkin pertanyaan aku udah aku kirim di private message. Mungkin aku langsung tanya aja kali ya biar semua Boleh. tahu. Soalnya ini ada sangkutan berkaitan sama finansial Bu. Dan ini aku mau tanya sih Bu. Yang pertama, itu yang buat approval zoning plan ini tuh ada dampak gak ya kalau misalnya kita belum bayar uang semester yang buat tagihan buat di bulan Februari ini gak Bu? Terus apa itu cuman berdampak ke assignment dan final report aja ya Bu ya? Oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya sebenarnya gini ya, kalau kamu sudah sampai bisa termapping faculty supervisor, lalu kamu bisa masuk ke halaman learning plan-nya dan kamu sudah klik submit, itu sudah aman. Itu tidak terpengaruh dari kalau kamu masih ada tagihan pendingan dan kawan-kawan ya. Setahu saya begitu. Oke. Gitu. Karena kalau yang nyangkut di saya itu adalah kalau yang kalian belum menyelesaikan pembayaran SKS pertama. Nah, itu saya nggak bisa lanjut mapping. Kalau saya nggak bisa lanjut mapping, maka proses ke belakangnya kamu nggak akan bisa tuh. Nah, tapi kalau kamu sudah sampai masuk ke dalam tahapan mappingnya sudah gitu ya, kamu udah dapat faculty supervisor kamu, terus kamu sudah masuk ke learning plan, terus di tombol submitnya kamu bisa klik gitu ya, itu ya sudah, berarti sebenarnya udah selesai gitu loh. Walaupun mungkin kamu di situ muncul notif tuh ada important notes kalau masalah administrasi financial bla 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 yang tulisannya itu yang di bold warna orange, itu sebenarnya bisa diabaikan. Oke Bu, berarti kalau misalnya saya mungkin belum bisa bayar tepat waktu atau telat itu masih nggak apa-apa ya, mungkin jangan terlalu telat banget gitu intinya Bu ya untuk Betul. Oke. Mungkin pertanyaan aku selanjutnya ini sih Bu, tentang terkait logbook. Itu kan logbook itu kan diisi tiap bulan berarti Bu intinya ya Bu ya. Berarti per hari. kalau kita mau per hari. Per hari. Oke, sorry. Per hari. Berarti itu per hari itu kita bakal minta approval dari VS sama SS ya. Dari SS dulu baru FS ya untuk per harinya itu ya Bu ya. Atau itu nanti approvalnya itu dari per bulan atau gimana Bu? Oke. Gini. Picture-nya. Kalau permintaan approval, kalau dengan site supervisor kamu kesepakatan aja. Site supervisor kamu nyamannya per bulan, per minggu, atau per hari. Ya, tapi percayalah, biasanya site supervisor itu akan mintanya per bulan aja dah. Karena PR juga kalau site supervisor itu setiap hari harus masuk ke logbook, harus nge-proofin gitu ya. Jadi kalian komunikasi dulu sama site supervisor kalian, deal-dealan dulu aja. Kalau saya supervisornya bilang per bulan, ya sudah per bulan. Kalau untuk faculty, itu hanya bisa per bulan. Faculty itu hanya bisa per bulan, setelah SS-nya approve. Oke, berarti ini Bapak berkaitan dengan perencanaan, maksudnya kayak sepakatnya gimana gitu ini Bu ya, kayak mau berbulan kah atau gimana itu berarti dari SS-nya berarti itu gitu Bu ya? Itu ya,
Oke Nanti deh, Bu. pokoknya sama SS kamu sepakatan aja mau per kapan. Tapi percayalah sama SS pasti dia maunya per bulan. Pasti sih, Bu. Karena SS-nya juga males kalau per Iya. hari, per 2 minggu, ya kan? Iya, betul, Bu. Oke. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Thank you Renaldo. Next-nya siapa nih? Rizky Abdurrahman. Halo, selamat pagi, Silakan. Bu. Ya. Bu, saya ingin bertanya. Jadi kan saya belum punya Hmm. site supervisor. Nah, itu tuh saya kan pengen suggest